Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Indah Siti Aisyah, kemudian ada Puji Sari Utami dan Rifaatul Fadilah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang materi sholat sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Puji Sari Utami. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan di luar sholat fardu. Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat sunnah setelah sholat fardu, selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga untuk mengharapkan tambahan pahala. Seseorang yang mengerjakan sholat sunnah, maka ia akan mendapatkan pahala, tetapi jika tidak mengerjakan juga tidak akan berdosa. Sholat sunnah terbagi menjadi dua. Yang pertama, sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Sholat sunnah jenis ini status hukumnya yaitu muakkad. Contoh sholatnya, sholat Idul Fitri, Idul Adha, Tarawih, Istisqa, khusus, dan khusus. Kemudian sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Status hukumnya ada yang muakkad seperti sholat sunnah rawatib dan tahajud. Ada pula yang status hukumnya sunnah biasa atau khairu muakkad seperti sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat witir, dan lain-lain. Sholat sunnah ini memiliki hikmah yang paling utama adalah memberi kesempatan kepada kita untuk bisa menyempurnakan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan sholat sunnah untuk meningkatkan amal manusia dan menutupi segala kekurangan dan kelalaian yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 7-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faida farahta fansab wa ila rabbika farhab, yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Surat Al-Insyirah 94 ayat 7-8. Kemudian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan untuk mengiringi sholat fardu 5 waktu. Sholat rawatib itu sebenarnya adalah sholat qobliyah dan ba'diyah. Salah satu hikmah yang disunahkan sholat sunnah rawatib adalah untuk menutupi kekurangan yang ada pada sholat fardu, seperti kekurangan khusyuk. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat wajib disebut sholat qobliyah, sedangkan yang dikerjakan sesudah sholat wajib disebut ba'diyah. Sholat sunnah rawatib berfungsi sebagai penyempurna jika terjadi kekurangan dalam sholat fardu seseorang. Salat fardu sendiri hukumnya wajib bagi muslim. Dasar sholat sunnah rawatib terdapat pada hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya, aku menghafal dari Nabi SAW 10 rakaat rawatib, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jumlah rakaat dalam sholat sunnah rawatib sehari semalam total terdiri dari 22 rakaat yang terbagi ke dalam 5 waktu sholat fardu. Sholat rawatib dibagi menjadi 2 jenis, yaitu rawatib muakkad dan ghairu muakkad. Sholat subuh 2 rakaat qobliyah muakkad dan tidak ada ghairu muakkad. Zuhur 4-2 rakaat qobliyah, 2 rakaat ba'diyah muakkad. Ghairu muakkad 2 rakaat ba'diyah. Asar ghairu muakkad 4 rakaat qobliyah.
Maghrib 2 rakaat ba'diyah muakkad, 2 rakaat qobliyah ghairu muakkad. Isya 2 rakaat ba'diyah muakkad, 2 rakaat qobliyah ghairu muakkad. Bacaan niat sholat sunnah rawatib. Yang pertama, niat sholat rawatib sebelum sholat subuh. Usolli sunnatan subhi rok'ataini qobliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Aku niat mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah lillahi ta'ala. Kemudian sholat sunnah rawatib sebelum zuhur. Usolli sunnatan duhri rok'ataini qobliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Aku niat mengerjakan sholat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah ta'ala. Yang ketiga, niat sholat rawatib sesudah zuhur. Usolli sunnatan duhri rok'ataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Aku niat mengerjakan sholat sunnah sesudah zuhur 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat rawatib sesudah maghrib. Usolli sunnatan maghribi rok'ataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Aku niat mengerjakan sholat sunnah sesudah maghrib 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah ta'ala. Kemudian niat sholat rawatib sesudah maghrib. Usolli sunnatan maghribi rok'ataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat mengerjakan sholat sunnah sesudah isya sesudah maghrib 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah ta'ala. Keutamaan sholat sunnah rawatib. Salah satunya dijadikan rumah di dalam surga. Doa Nabi kepada yang menjaga qobliyah asar. Hal terdapat dalam riwayat Tirmizi bahwa Allah merahmati seseorang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Bahkan 2 rakaat yang dikerjakan sebelum sholat subuh atau biasa disebut sholat fajar juga lebih baik daripada dunia dan isinya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. C. Salat sunnah duha. 1. Pengertian salat duha. Salat duha adalah salat sunnah yang dilakukan orang Islam pada waktu matahari naik hingga sebelum waktu zuhur. Karena salat duha adalah salah satu salat sunnah yang istimewa dengan keutamaan yang luar biasa. Salat duha hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Adapun surat yang dibaca ketika sholat duha ada beberapa pendapat seperti pendapat Ibnu Abidin yang sebaiknya dibaca pada sholat duha adalah surat Asy-Syam pada rakaat pertama dan surat Ad-Duha pada rakaat kedua. Jumlah rakaat sholat duha. Rasulullah mengerjakan sholat duha 4 dan 8 rakaat, namun tidak dibatasi jumlahnya menurut sebagian ulama. Ada yang mengatakan 12 atau bisa lebih banyak lagi hingga waktunya habis. Yang ketiga, bacaan niat sholat sunnah duha. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatad duha rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya, aku menyengaja sembahyang sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang keempat, keutamaan sholat sunnah duha. A. Wasiat khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu keistimewaan sholat duha adalah merupakan ibadah sunnah yang diutamakan agar bisa dikerjakan rutin oleh umat Islam, karena juga yang dicontohkan sendiri oleh Rasulullah SAW pada zaman beliau. B. Salat awwabin atau orang-orang yang taat. Keutamaan salat duha berikutnya adalah dianggap sebagai as-salatul awwabin, adalah salat yang orang-orang yang taat. Artinya, jika rutin menjalankan ibadah duha, maka akan dicatat sebagai golongan mereka. C. 2 rakaat duha bernilai 360 sedekah. Keutamaan amalan sedekah dapat diperoleh dengan melaksanakan salat sunnah duha. Maksudnya adalah
dengan peruntukan 360 ruas anggota badan yang wajib dikeluarkan sedekahnya. D. Doa setelah salat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni duha'uka wal baha'uka wal jamaluka wa quwwatuka wal qudratuka wal ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assarat fayassirhu wa in kana harama fatahharhu wa in kana ba'idan faqarrabhu fa bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas sholihin. 4 rakaat salat duha membawa kecukupan. Ibadah salat duha yang dilaksanakan setiap hari, maka akan dijanjikan rezeki bagi yang mengerjakan ibadah ini dicukupkan sampai akhir hari jam 12 malam. Salat sunnah istisqa. Pengertian salat sunnah istisqa adalah salat sunnah 2 rakaat serta berdoa meminta turunnya air hujan karena kekeringan akibat kemarau panjang. Hal ini disunahkan kepada masyarakat muslim yang sangat membutuhkan, baik musafir maupun orang mukmin. Cara beristisqa sebenarnya ada 3 jenis, dari yang paling ringan sampai yang paling berat tergantung panjang pendeknya serta berat ringannya musim kemarau dan paceklik yang dialami oleh masyarakat. Tata cara sholat istisqa dan jumlah rakaatnya. Sholat istisqa dilakukan sebanyak 2 rakaat dengan ketentuan. Rakaat pertama takbir 7 kali sebelum membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan sujud kedua seperti sholat sunnah lainnya. Yang kedua, rakaat kedua takbir 5 kali sebelum membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, dan salam. Khutbah dalam sholat istisqa yang dapat dilakukan sebelum atau setelah sholat. Yang pertama, jumhur ulama berpendapat khutbah lebih utama dilakukan setelah sholat istisqa. Yang kedua, sebelum khutbah pertama, khatib membaca istighfar 9 kali. Yang ketiga, sebelum khutbah kedua, khatib membaca istighfar 7 kali. Niat dan doa setelah sholat sunnah istisqa. Untuk niatnya, usolli sunnatal istisqa rakaataini ma'muma lillahi ta'ala. Aku menyengaja sholat sunnah minta hujan 2 rakaat sebagai imam atau makmum karena Allah lillahi ta'ala. Selanjutnya, untuk doa pada sholat istisqa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma skina khaisa mu'isam mari'an hadina mari'a khadaqam mujalalan ama toba kon sahada iman. Allahumma skina khaisa wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal biladi wal baimi wal khalqi minal balai wal jahdi wal danki mala nasku illa ilaik. Allahumma anbit lana zar'a wa adiro lana dur'a waskina min barakatil samai wa ambit lana min barakatil ard. Allahumma rfa'ana al-jahda wal ju'a wal urya waksif anal bala'a ma la yaksifuhu khairuk. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta
ghafarun fa'arsili sama'a alaina midrara, yang artinya, ya Allah, turunkanlah kepada kami air hujan yang menolong, memudah, menyuburkan, yang lebat, banyak, merata, menyeluruh, dan bermanfaat abadi. Ya Allah, turunkanlah kepada kami air hujan, jangan jadikan kami orang yang putus harapan. Ya Allah, sungguh banyak hamba, negeri, dan jenis hewan, dan segenap makhluk lain mengalami bencana, paceklik, kesempitan, kami tidak mengadu selain kepadamu. Ya Allah, tumbuhkan tanaman kami, deraskan air susu ternak kami, turunkan pada kami air hujan karena berkah langitmu, dan tumbuhkan tanaman kami dari berkah bumimu. Ya Allah, angkatlah kesusahan paceklik, kelaparan, ketandusan dari bahu kami, hilangkan dari kami bencana yang hanya dapat dibatasi olehmu. Ya Allah, sungguh kami memohon ampun kepadamu, karena Kau Maha Pengampun, maka turunkan pada kami hujan deras dari langitmu. Hikmah dari sholat sunnah istisqa. Yang pertama, istisqa merupakan bentuk mengikuti dengan penuh kesadaran hati akan sunnah Nabi SAW. Melalui sholat istisqa, kita diajarkan untuk memohon langsung hanya kepada Allah SWT. Yang kedua, istisqa merupakan realisasi pembuktian iman terhadap kemahabesaran dan kemurahan Allah SWT melalui doa. Yang ketiga, istisqa mendidik kita semua untuk memperbanyak zikir kepada Allah SWT, beristighfar atas segala dosa, sekaligus bertawakal kepadanya setelah mengoptimalkan usaha. Yang keempat, istisqa mendidik kita untuk bersabar dan tidak mudah putus asa. Kemudian istisqa juga merupakan pembuka pintu rahmat dari Allah SWT. Selanjutnya, sholat sunnah tarawih. 1. Pengertian sholat sunnah tarawih. Sholat tarawih hukumnya sunnah mu'akkad atau sangat dianjurkan sekali. Dari segi bahasa, tarawih adalah bentuk jama' atau plural dari tarwih yang artinya beristirahat. Dinamakan demikian karena tarawih yang secara keseluruhan berjumlah 20 rakaat. Dalam setiap 4 rakaat dipisah istirahat dengan duduk sebentar supaya tidak terlalu capek. Tarawih sering juga disebut qiyam Ramadan karena hanya diperintahkan pada bulan Ramadan. Tarawih hanya diperintahkan pada malam bulan Ramadan setelah sholat isya sampai fajar. Tidak boleh sholat tarawih sebelum menunaikan sholat isya. Yang kedua, jumlah rakaat sholat sunnah tarawih. Dari segi pelaksanaan, 20 rakaat merupakan jumlah maksimal. Minimalnya 2 rakaat. Jadi sah-sah saja sholat tarawih 4, 8, 12 rakaat dan seterusnya. Setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Yang ketiga, bacaan niat sholat sunnah tarawih. Dalam pelaksanaan sholat tarawih, terdapat perbedaan bacaan niat antara imam atau sebagai makmum. Niat sholat tarawih sendiri. Usolli sunnatat tarawih raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Niat sholat tarawih sebagai imam. Usolli sunnatat tarawih raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Niat sholat tarawih sebagai makmum. Usolli sunnatar tarawih raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Yang keempat, keutamaan sholat sunnah tarawih. Sholat tarawih memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, umat Islam yang mengerjakannya akan diampuni terkait dosa masa lalu. Kedua, sholat tarawih adalah sholat sunnah yang juga dikerjakan oleh Nabi Muhammad semasa hidup beliau. Ketiga, mengerjakan sholat tarawih berjamaah akan mendapatkan pahala seperti mengerjakan sholat semalam suntuk. Yang terakhir, sholat tarawih yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar akan membuat dosa-dosa pelakunya diampuni Allah.
sebagaimana yang terdapat dalam hadis berikut. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Yang artinya, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena imam dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. F. Sholat witir. Witir artinya ganjil. Sholat witir adalah sholat sunnah yang bilangan rakaatnya ganjil. Sholat witir adalah sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan usai mengerjakan sholat sunnah lainnya pada malam hari. Jadi sholat witir menjadi penutup ibadah pada qiyamul lail, seperti sholat tahajud, sholat hajat, sholat tarawih pada bulan Ramadan, dan sholat-sholat lainnya. Jumlah rakaat sholat sunnah witir dan cara pelaksanaannya. Sholat witir bisa dikerjakan 1 rakaat sampai maksimal 11 rakaat. Setiap bulan Ramadan, banyak umat muslim mengerjakan sholat witir 3 rakaat, terutama yang berjamaah di masjid. Namun ada 2 cara dalam melaksanakan sholat witir 3 rakaat. Cara yang pertama, sholat witir 3 rakaat dikerjakan dengan 2 kali salam. Pada cara pertama ini, sholat witir dikerjakan dengan 2 rakaat, kemudian salam. Lalu, witir dikerjakan 3 rakaat tersambung sekaligus dengan 1 salam. Pada cara kedua, sholat witir dilakukan 3 rakaat tanpa tasyahud awal dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya, bacaan niat dan doa sholat sunnah witir. Yang pertama, sholat sunnah witir 2 rakaat sebagai makmum. Usolli sunnata minal witri rakaataini mustaqbilal kiblati ada ma'muma lillahi ta'ala. Kemudian sholat sunnah witir 1 rakaat sebagai makmum. Usolli sunnata witri rakaatan mustaqbilal kiblati ada ma'muma lillahi ta'ala. Selanjutnya, niat sholat sunnah witir 2 rakaat sebagai imam. Usolli sunnata mina witri rakaataini mustaqbilal kiblati ada imam lillahi ta'ala. Kemudian 1 rakaat sebagai imam. Usolli sunnata witri rakaatan mustaqbilal kiblati ada imam lillahi ta'ala. Selanjutnya, untuk doa sholat sunnah witir yaitu Subhanal Malikil Kudus. Selanjutnya dilanjutkan dengan kalimat Rabbul Malaikati Warruh. Keutamaan sholat witir ada banyak sekali, salah satunya yaitu sebagai tambahan sholat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyempurna sholat malam, lebih baik dari unta merah, dikabulkannya doa, disaksikan malaikat, dan masih banyak lagi. G. Sholat sunnah idain. Pengertian sholat idain. Idain artinya 2 hari raya. Sholat sunnah idain artinya sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal setelah umat Islam selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Adapun sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. 2. Jumlah rakaat sholat idain. Sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha terdiri atas 2 rakaat dan khutbah setelah sholat. Pada rakaat pertama takbir 7 kali dan membaca surat Al-A'la. Adapun pada rakaat kedua takbir 5 kali dan membaca surat Al-Ghasyiyah. Sholat sunnah 2 hari raya atau idain hukumnya sunnah mu'akkad, yaitu sholat sunnah yang lebih utama dikerjakan. 3. Tata cara pelaksanaan sholat id. Yang A. Sebelum sholat id dimulai disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih. B. Sholat id dimulai dengan menyeru as-sholatu jami'ah, yang artinya sholat jamaah akan segera dilaksanakan. Selain itu, sholat id dilaksanakan tanpa didahului azan dan iqomah. C. Membaca niat sholat Idul Fitri atau Idul Adha. D. Membaca takbiratul ihram atau Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. 7 takbir pada rakaat pertama. Pada rakaat pertama sholat id setelah membaca doa iftitah dilanjutkan dengan membaca takbir sebanyak 7 kali. Takbir sebanyak 7 kali tersebut diucapkan sambil mengangkat tangan di sela-sela setiap dari 7 takbir itu dianjurkan membaca Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. E. Membaca surat Al-Fatihah. F. Kemudian dilanjutkan dengan ruku atau i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan sholat sujud kedua seperti sholat biasa, berdiri kembali untuk melaksanakan sholat kedua.
D. 5 takbir pada rakaat kedua. Selepas berdiri lagi pada rakaat kedua, membaca takbir sebanyak 5 kali. Dan di sela-sela setiap dari 5 takbir itu dianjurkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. H. Setelah 5 takbir membaca surat Al-Fatihah dan kemudian disunahkan membaca surat Al-Ghasyiyah. I. Kemudian dianjurkan dengan ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud seperti sholat biasanya sampai dengan tasyahud akhir dan salam. I. Setelah sholat mendengarkan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. 4. Bacaan niat sholat idain. Yang pertama, bacaan niat sholat Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata Idul Fitri rakaataini mustaqbilal kiblati imama lillahi ta'ala, jika itu sebagai imam. Kemudian niat sholat Idul Adha. Usolli sunnata Idul Adha rakaataini mustaqbilal kiblati imama lillahi ta'ala. Yang kelima, keutamaan sholat Id. A. Mengagungkan agama Allah. B. Sholat berjamaah. C. Silaturahmi sesama muslim. D. Merayakan bersama kemenangan umat Islam. E. Menunjukkan ukhuwah Islamiyah dan kekuatan umat Islam. F. Mengerjakan tentang kepedulian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf dan mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.